Kali ini saya akan membawakan alur cerita film Ashoka yang rilis tahun 2001. Film ini berkisah tentang Raja Ashoka yang menjadi kejam dan sadar karena seorang wanita yang dicintainya. Seperti apa keseruan Shah Rukh Khan dalam film Ashoka ini? Mari kita bahas. Film diawali Chandragupta Maurya yang membagikan semua hartanya untuk disedekahkan. Chandragupta merupakan raja dari kerajaan Magadha, akan segera turun tahta. Di tempat itu, seorang pangeran kecil yang bernama Ashoka mengambil pedang Chandragupta yang merupakan kakeknya. Kakek Ashoka pun segera menemui dan memberitahu Ashoka bahwa pedang itu adalah setan yang hanya mengenal darah dan kematian. Kemudian, kakek Ashoka pun membuang pedang tersebut ke dasar sungai. Setelah itu, kakek Ashoka pun meninggalkan tahtanya dan kini menjadi seorang rahib. Ashoka yang sangat menginginkan pedang tersebut pun mencari dan mengambilnya dari dasar sungai. Ashoka sangat senang dan segera memainkan pedang tersebut. Namun saat ia memainkan pedang itu, ia tak sengaja membunuh seekor burung dan di saat itulah pertama kalinya Ashoka membunuh makhluk hidup dan dia pun sangat sedih. Kini Ashoka telah dewasa dan menjadi panglima perang paling kuat di kerajaan Magadha. Dan kini ia pun sedang memimpin sebuah peperangan melawan kerajaan yang bernama Taksila. Namun di peperangan tersebut, rupanya Ashoka sedang ditusuk dari belakang oleh saudara tirinya, yaitu Tsushima. Tsushima sengaja tak mengirimkan bantuan kepada Ashoka agar ia kalah dalam peperangan tersebut. Rupanya, Tsushima dan Ashoka sedang memperebutkan tahta kerajaan Magadha karena sebentar lagi ayah mereka, Bindusara, akan segera turun tahta. Tsushima yang merupakan anak sang ratu merasa lebih pantas menjadi raja dibanding Ashoka yang hanyalah anak seorang selir. Akan tetapi, Ashoka lebih unggul dari Tsushima. Hal itulah yang menyebabkan Tsushima iri dan mereka merebutkan tahta. Kembali ke peperangan, berkat kecerdasan Ashoka, meskipun Magadha kalah jumlah, akhirnya Magadha berhasil mengalahkan kerajaan Taksila. Saat Raja Taksila menyerah kepada Magadha, ia membuat pertemuan dengan Ashoka. Di pertemuan tersebut, Raja Taksila ingin menipu Ashoka, namun Ashoka mengatasinya dengan mudah. Setelah pulang dari peperangan, Ashoka disambut meriah oleh rakyat Magadha. Ayah Ashoka pun sangat senang dengan kemenangan yang dibawa oleh Ashoka. Di saat Bindusara ingin memberikan sebuah hadiah kepada Ashoka, akan tetapi ibu Tsushima yang merupakan Ratu Bindusara melarangnya. Di tempat lain, Tsushima sedang marah kepada pengikutnya yang gagal membunuh Ashoka di peperangan. Tsushima pun segera memerintahkan adik-adiknya untuk mengutus orang lain guna membunuh Ashoka saat sedang mandi. Akan tetapi, lagi-lagi Ashoka berhasil mengalahkan pembunuh tersebut. Tsushima marah kepada adik-adiknya. Ashoka segera menemui Tsushima dan Tsushima menyambut Ashoka dengan penuh kemunafikan. Sepertinya Ashoka sudah tahu siapa orang yang ingin membunuhnya dan langsung menyindir Tsushima. Mendengar hal itu, adik Tsushima yang bernama Sugatra tidak terima dan menantang Ashoka untuk bertarung di esok hari. Berita tentang pertarungan itu akhirnya didengar oleh Bindusara. Mendengar hal tersebut, Bindusara memerintahkan selirnya yang merupakan ibu dari Ashoka untuk menghentikan hal tersebut. Ibu Ashoka akhirnya membuat sebuah ritual untuk tidak mau berbicara kepada Ashoka sebelum Ashoka membatalkan pertarungannya dengan Sugatra dan meninggalkan Magadha untuk mengembara menjadi orang biasa. Ashoka yang sangat patuh kepada ibunya menuruti segala perintahnya. Di awal pengembaraannya, Ashoka berkunjung ke sebuah kuil Buddha. Di sana, ia bertemu dengan seorang pendeta yang mengatakan bahwa Ashoka bukan orang biasa. Ia ditakdirkan menjadi orang yang lebih hebat dari seorang raja biasa. Ia pun melanjutkan perjalanannya sampai ke perbatasan Kalingga. Di sana, ia berkunjung ke sebuah bar dan bertemu dengan seorang pria bernama Virat. Di sana, Ashoka ditantang beradu panco dengan Virat. Namun Ashoka berhasil mengalahkan Virat dengan tipu muslihat yang Ashoka sebut dengan taktik ke-19. Virat yang tak terima terus-menerus mengejar Ashoka. Keesokan harinya, Ashoka melihat seorang gadis yang sedang bernyanyi di sebuah lembah.
dan mengikutinya hingga ke air terjun. Karena gelang sang gadis tersebut terjatuh, Ashoka pun mengembalikannya. Keesokan harinya, Ashoka bertemu kembali dengan gadis yang ia temui kemarin. Ia melihat gadis tersebut tengah dikejar oleh sekelompok orang. Seketika Ashoka pun menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan gadis itu, Ashoka yang ingin berkenalan dengan gadis tersebut tiba-tiba dipukul oleh seseorang yang merupakan pengawal gadis itu. Dia adalah Bima, seorang jenderal dari kerajaan Kalingga, dan gadis tersebut adalah putri Kaurwaki yang kini tengah melarikan diri bersama adiknya, Pangeran Arya, dari kejaran musuh yang hendak membunuh mereka. Mereka melarikan diri dari kerajaannya karena sedang terjadi sebuah kudeta di kerajaan Kalingga, dan Raja Kalingga yang merupakan orang tua Kaurwaki dan Arya telah dibunuh. Kaurwaki pun kini menolong Ashoka yang pingsan akibat terpukul oleh Bima. Di Kalingga, para pejabat sedang bertengkar mengenai siapakah orang yang telah mengkhianati Kalingga sehingga menyebabkan kudeta ini terjadi. Mereka pun saling menuduh satu sama lain. Setelah Ashoka tersadar, Ashoka memperkenalkan dirinya dengan nama Pawan. Kemudian, Kaurwaki bersama dengan adiknya segera meninggalkan Ashoka untuk melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, mereka kembali dihadang oleh musuh. Jenderal Bima, yang sedang mengejar musuh, mengambil tindakan lalai dengan meninggalkan Kaurwaki dan Arya, namun Ashoka segera menyelamatkan mereka. Usai bertarung, Jenderal Bima menanyakan perihal asal-usul Ashoka. Ashoka mengatakan bahwa dia adalah seorang prajurit dari kerajaan Magadha. Sementara itu, misteri tentang siapa yang mengkudeta Kalingga terjawab. Ternyata Perdana Menteri adalah orang yang selama ini melakukan kudeta terhadap Kalingga. Si Perdana Menteri memarahi utusan yang gagal membunuh Kaurwaki dan Arya. Kembali dengan Ashoka, di sana Kaurwaki meminta kepada Pawan untuk mengajarkannya cara memainkan pedang dan bela diri. Kemudian di suatu tempat, Ashoka kembali dikejar oleh Virat dan Ashoka pun kembali berhasil kabur dengan tipuannya. Setelah itu, Ashoka mengungkapkan perasaannya kepada Kaurwaki bahwa dia mencintainya, dan Kaurwaki pun menerima cinta Pawan. Pawan dan Kaurwaki pun segera melakukan sebuah pernikahan di kuil Buddha. Setelah pernikahan itu, tiba-tiba seorang utusan dari kerajaan Magadha datang menemui Ashoka dan menyampaikan pesan bahwa ibunda Ashoka menyuruhnya pulang. Awalnya Ashoka menolaknya, namun setelah diberitahu bahwa ibunya sedang sakit, Ashoka pun menuruti untuk pulang. Ashoka meminta izin kepada Kaurwaki untuk menjenguk ibunya dan pulang untuk beberapa hari. Kaurwaki pun mengizinkannya. Setelah Ashoka pulang ke Magadha, rupanya ibu Ashoka tidak sakit, itu hanyalah tipuan agar Ashoka kembali. Kepulangan Ashoka ke Magadha membuat Bindusara senang dan langsung mengutus Ashoka ke sebuah tempat bernama Ujjaini untuk mengatasi sebuah pemberontakan. Ashoka pun bimbang karena dia sudah berjanji pada Kaurwaki hanya pulang untuk sebentar. Namun, Ashoka tidak bisa menolak perintah dari ayahnya tersebut. Di saat Ashoka sedang bimbang, Ashoka memutuskan untuk menemui Kaurwaki terlebih dahulu. Sebelum berangkat ke Ujjaini, Ashoka menyuruh pasukannya berangkat ke Ujjaini terlebih dahulu. Sementara itu, Kaurwaki dan adiknya diserang sekelompok orang dari suruhan Perdana Menteri yang berkhianat. Mereka datang dan mencari Kaurwaki dan Arya. Untungnya, Kaurwaki dan Arya berhasil selamat karena ditolong oleh putri dan putra kepala desa yang menyamar menjadi Kaurwaki dan Arya. Sesampainya Ashoka di tempat persembunyian Kaurwaki, Ashoka segera bertanya kepada Jenderal Bima perihal keberadaan Arya dan juga Kaurwaki. Namun, Jenderal Bima mengatakan kepada Ashoka bahwa mereka telah mati akibat serangan tersebut. Ashoka yang mendengar hal itu sangat sedih dan menangisi abu jenazah mereka. Setelah Jenderal Bima menemui Kaurwaki, dia mengatakan Pawan tidak akan kembali. Dia melakukan ini semua rupanya demi kebaikan Kalingga dan agar bisa menebak siapakah dalang dari semua ini. Di tengah kesedihannya, Ashoka lagi-lagi dihampiri oleh Virat. Kali ini Ashoka tidak melarikan diri dan dihajar oleh Virat. Saat Virat sedang menghajar Ashoka, tiba-tiba para prajurit Magadha datang dan menangkap Virat. Virat sangat terkejut melihat itu. Ketika Virat akan dipenggal, Ashoka menghentikannya. Virat sangat kebingungan melihat itu.
Akhirnya Virat sadar bahwa pawan yang selama ini dia kenal adalah Pangeran Asoka. Dia sangat terkejut. Karena sudah merasa diselamatkan oleh Ashoka, akhirnya Virat pun mengabdikan dirinya kepada Ashoka dan dia menjadi tangan kanan Ashoka. Di sisi lain, Kaurwaki yang masih terus menunggu pawan, dia memutuskan untuk mencari pawan bersama Arya. Di Ujjaini, Asoka bertempur melawan musuh-musuhnya. Namun, karena Ashoka yang sedang sangat patah hati dan sedih membuat dirinya tidak fokus dan terluka dalam peperangan, beruntung Virat terus mendampinginya dan menyelamatkan Ashoka. Ini Kaurwaki yang sedang mencari pawan bertanya kepada rombongan prajurit Magadha yang pulang perang karena pawan mengaku kepada Kaurwaki bahwa dirinya adalah prajurit Magadha. Namun, semua prajurit tidak mengenal pawan. Di tempat lain, Ashoka yang sedang terluka parah dibawa ke sebuah kuil Buddha dan bertemu wanita yang bernama Devi yang merawatnya. Di suatu hari, seseorang penyusup ingin membunuh Ashoka. Devi yang melihat hal tersebut mencoba melindungi Ashoka dan tak sengaja membunuh penyusup tersebut. Hal ini rupanya membuat Devi tidak bisa menikah. Asoka yang kasihan pun bertanggung jawab menikahi Devi. Setelah menikah, Devi pun dibawa Asoka ke Magadha. Namun, Bindusara, ayah Asoka, tidak menyukai Devi karena ia seorang penganut Buddha. Bindusara menyuruh Asoka untuk segera kembali ke Ujjaini. Sementara itu, Kaurwaki terus mencari pawan hingga sampai ke negeri Magadha. Akhirnya menyerah saat Jenderal Bima datang menjemputnya. Di Kalingga kini, Perdana Menteri yang melakukan kudeta pun telah ketahuan dan akhirnya dia dihukum mati. Di Magadha, kini Devi rupanya sedang mengandung anak Asoka. Asoka yang mengetahui hal tersebut pun sangat senang dan bahagia. Hal ini membuat cemas pihak Tsushima karena terdengar kabar bahwa yang akan melanjutkan tata Magadha nantinya adalah putra Asoka. Tsushima pun segera menyuruh seorang pendeta agar membunuh Devi dan anak yang sedang dikandungnya. Namun, malam itu rupanya ibu Asoka sedang menemani Devi. Naas, ia harus terbunuh akibat melindungi Devi. Mendengar ibunya terbunuh, Asoka sangat marah dan langsung menemui Tsushima untuk membunuhnya. Akhirnya, Asoka membunuh Tsushima dan seluruh adik-adiknya. Namun, salah satu adik Tsushima yang bernama Sugatra berhasil melarikan diri. Kini, Asoka pun telah menjadi Raja Magadha. Dengan perasaan dendam yang menyelimuti hatinya, Asoka terus mencari keberadaan Sugatra. Dan dia pun mulai menaklukkan seluruh negeri-negeri di sekitar Magadha, sampai pada akhirnya Sugatra pergi ke Kalingga untuk mencari perlindungan. Di sana, ia mendapat perlindungan. Asoka yang mendengar Sugatra berada di Kalingga, segera merencanakan untuk menyerang Kalingga. Awalnya, Asoka ragu untuk menyerang Kalingga mengingat Kaurwaki dan Arya. Namun berhubung ia berpikir bahwa Kaurwaki telah tiada, akhirnya ia melanjutkan penyerangannya. Di Kalingga, Kaurwaki yang bersiap berperang melawan Magadha merasa cemas karena khawatir pawan akan ikut berperang melawannya karena Kaurwaki masih menganggap pawan adalah prajurit Magadha. Saat pasukan Asoka akan berangkat ke Kalingga, Asoka dihadang oleh Virat yang memohon untuk menghentikan peperangan. Asoka yang menolak pun akhirnya bertarung dengan Virat. Dan Virat pun berhasil dikalahkan Asoka. Singkat cerita, Kalingga dan Magadha pun berperang. Di tengah malam, Jenderal Bima yang menyusup ke dalam perkemahan Asoka sangat terkejut melihat Asoka yang ternyata adalah pawan. Namun sesaat kemudian ia diserang oleh pengawal Asoka hingga terluka dan keesokan harinya meninggal. Putri Kaurwaki pun kini menggantikan Jenderal Bima dalam peperangan dan memimpin pasukannya. Di saat Kaurwaki bertempur di medan perang, ia melihat pawan sedang bertempur yang ternyata adalah Raja Asoka. Saat hendak mendatangi Asoka, Kaurwaki terkena serangan dan membuatnya terluka dan pingsan. Kini peperangan telah selesai dan dimenangkan oleh Magadha. Saat Asoka sedang di tenda, ia mendengar percakapan prajurit yang membicarakan kuda milik Kaurwaki. Asoka pun terkejut mendengar hal itu dan segera mengambil pedang tersebut. Dengan cepat, Asoka segera mencari keberadaan Kaurwaki di bekas medan tempur yang kini dipenuhi oleh mayat yang bergelimpangan. Pada akhirnya, Kaurwaki sangat sedih bahwa pawan adalah Asoka dan mereka pun berdebat satu sama lain hingga tiba-tiba Arya datang. Rupanya, Arya telah terkena tusukan panah dari belakang dan akhirnya pun meninggal. Di akhir film, Asoka membuang pedang kakeknya. Pikiran Asoka kini telah terbuka bahwa kemenangan seorang raja hanya membawa mayat yang bergelimpangan.
sedangkan takdir Asoka dapat melampaui seorang raja. Kini dalam kepemimpinan Asoka, ia membawa cinta, perdamaian, dan anti kekerasan untuk memenangkan hati rakyatnya. Dan film pun selesai.